Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan rekayasa terkait perencanaan usaha produk, transportasi, dan logistik. Pada part pertama ini, kita akan mempelajari tentang transportasi, yaitu perkembangan, jenis, dampak, serta keterkaitannya dengan dinamika kependudukan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2 memahami perencanaan usaha produk, teknologi transportasi dan logistik meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Dan 4.2 penyusunan perencanaan usaha produk, teknologi transportasi dan logistik meliputi ide dan peluang usaha. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan lebih memahami mengenai tentang transformasi, baik teknologi dan logistik yang mendasar. Kemudian menggambarkan pengaruh orang dan lingkungan terhadap perkembangan moda transportasi, khususnya dikaitkan dengan dinamika kependudukan. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis polusi yang diakibatkan oleh moda transportasi, serta menganalisis akibat-akibat penggunaan moda transportasi yang tidak terkontrol terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Transportasi. Transportasi merupakan perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan wahana yang digerakkan tenaga manusia atau tenaga mesin. Dalam hal ini, kalian bisa memahami apa perbedaan mendasar pada moda transportasi negara maju dan negara berkembang. Sejarah transportasi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan kemampuan tubuhnya untuk berpindah atau memindahkan barang. Awalnya manusia hanya menggunakan cara yang paling sederhana untuk transportasi jarak jauh, misalnya menggunakan sepeda, pedati, dan gerobak yang tanpa menggunakan mesin. Seiring dengan kemajuan peradaban, teknologi transportasi senantiasa berkembang, mulai dari ditemukannya roda, teknologi balon udara, mesin uap, rel kereta api, pesawat udara, hingga berbagai teknologi transportasi lainnya. Perkembangan transportasi senantiasa beragam. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan manusia yang meningkat, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan sifat dasar manusia yang hidup ingin serba mudah. Jenis-jenis transportasi pun semakin beragam berdasarkan manfaat mobilitasnya, yakni ada transportasi darat, laut, udara, dan transportasi pipa. Transportasi dari segi operasional diantaranya adalah transportasi internal, yang mana transportasi ini dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Misalnya saat memberi barang di pasar atau swalayan, orang meletakkan barangnya pada kereta, kemudian melakukan pembayaran, dan membawa langsung ke kendaraan atau bagasi mobil, sehingga sampai di rumah mereka masing-masing. Ini yang dinamakan transportasi internal. Sedangkan transportasi eksternal adalah transportasi yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya pengiriman barang oleh perusahaan ke perusahaan lain, di mana diperlukan berbagai jenis transportasi sesuai dari jenis barang, volume barang, jenis pengiriman, jarak tempuh yang akan digunakan saat barang tersebut dikirimkan. Transportasi berikutnya adalah transportasi antar pulau. Seperti kita ketahui, geografis Indonesia dihubungkan oleh laut dan selat, mengakibatkan berbagai jenis transportasi darat, udara, dan laut. Transportasi darat misalnya memerlukan jembatan sebagai penghubung, namun tidak semua selat dan laut dapat dihubungkan dengan jembatan tadi. Selain itu, pengiriman barang juga mempertimbangkan hal kecepatan, biaya, dan volume. Jika kita kaitkan dengan dinamika penduduk, di mana dinamika penduduk diantaranya ada natalitas atau kelahiran dan migrasi, maka terdapat peningkatan transportasi dan dampaknya terhadap dinamika penduduk ini, di mana dengan meningkatnya kelahiran dan migrasi, maka akan meningkatkan pula jumlah moda transportasi di suatu daerah. Salah satu dinamika penduduk lainnya yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan moda transportasi yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor.
di antaranya kurangnya lapangan pekerjaan, keinginan memperbaiki taraf hidup, dan adanya kepadatan penduduk. Nah, di sini terdapat korelasi antara kepadatan penduduk terhadap perkembangan. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya jumlah moda transportasi, di antaranya kendaraan pribadi. Kurangnya layanan umum dan transportasi umum yang buruk mengakibatkan bertambahnya moda transportasi dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara adalah masuknya bahan pencemar berupa gas, debu yang berasal dari kendaraan bermotor, sehingga mempengaruhi dan mengurangi fungsi udara. Polusi udara yang disebabkan oleh pertambahan penduduk dan terjadinya mobilitas dari penduduk dari sistem migrasi tadi meningkatkan banyaknya zat pencemar di dalam udara. Salah satunya ada gas CO2, SO2, NO3, gas karbon monoksida yang mengakibatkan berbagai dampak pada kesehatan. Sedangkan dampak polusi udara jangka panjang yaitu mengakibatkan terjadinya hujan asam, efek rumah kaca, dan perubahan iklim secara global. Dampak lainnya dari mobilitas penduduk diantaranya bertambahnya jumlah penduduk dari suatu daerah ke tempat tujuan daerah yang menjadi sasaran migrasi, sehingga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan udara bersih. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan berkurangnya pula terhadap kebutuhan udara bersih, yang kebutuhannya semakin meningkat. Kemudian, hal ini tidak diseimbangi dengan ketersediaan lahan hijau, di mana banyak lahan hijau yang dialihfungsikan sebagai perumahan dan infrastruktur lainnya. Sampah dan limbah rumah tangga yang terlihat sebenarnya sedikit, namun memberikan potensi limbah yang cukup besar dan berdampak buruk bagi penurunan kualitas lingkungan. Demikian penjelasan video kali ini. Terima kasih. Nantikan video berikutnya terkait bagaimana perencanaan usaha transportasi dan logistik serta materi logistik pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.